Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang TPM strategi utama untuk peningkatan produktivitas dalam industri proses. Nama kelompok kami yaitu ada Roshid Abdullah, yang kedua ada Atta Lutfi Nurul Falah, yang ketiga ada Noval Azhar Pratama, yang keempat ada Alvin Arif Rochim, yang kelima ada Fitria Sinta Devi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Sinta. Waktu dan tempat Zoom meeting dipersilahkan. Pengertian TPM dalam industri manufaktur merupakan salah satu pendekatan yang sangat diperlukan dalam perawatan fasilitas untuk terciptanya kerja yang produktif dan untuk menjaga mutu menjadi lebih cepat untuk mencapai tujuan perusahaan. Efisiensi dan efektivitas perawatan dalam industri manufaktur mempunyai peran penting untuk menentukan kinerja organisasi dalam fungsi produksi serta untuk meningkatkan keberhasilan dalam organisasi. Total Productive Maintenance atau TPM adalah program pemeliharaan yang melibatkan konsep untuk memelihara pabrik dan peralatan secara efektif. TPM merupakan rencana yang berkonsentrasi pada keterlibatan semua orang, mulai dari manajemen puncak hingga semua karyawan dalam penerapan program menghasilkan perawatan yang komprehensif. Rencana ini menghasilkan efektivitas perawatan yang maksimal dan lebih rapi. TPM bertujuan untuk 1. Meningkatkan ketersediaan peralatan yang ada sehingga mengurangi kebutuhan modal investasi. Yang kedua, untuk meminimalkan frekuensi dan besarnya keadaan darurat dengan gangguan pemeliharaan yang tidak terjadwal. Memaksimalkan efektivitas peralatan secara keseluruhan. Semua departemen yang merencanakan, menggunakan, dan memelihara peralatan yang melibatkan semua karyawan dari manajemen puncak hingga pekerja garis depan. Yang keempat, untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan untuk mengurangi biaya pemeliharaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Noval. Manfaat TPM. 1. Menumbuhkan rasa kepemilikan pada operator dengan memperkenalkan pemeliharaan mandiri, serta operator bertanggung jawab atas perawatan utama pabriknya. 2. Menggunakan tim lintas fungsi yang terdiri dari operator, pemelihara, insinyur, dan manajer untuk meningkatkan kinerja karyawan dan peralatan individu. 3. Menetapkan jadwal pembersihan dan PM yang optimal untuk memperpanjang umur pabrik dan memaksimalkan waktu operasinya. Pengembangan TPM. 1. Secara resmi mengumumkan keputusan untuk memperkenalkan pengumuman manajemen puncak. 2. Melakukan edukasi dan grup pengenalan TPM, pelatihan untuk karyawan tertentu. 3. Membuat organisasi promosi TPM, komite dan subkomite spesialis. 4. Menetapkan kebijakan dan tujuan TPM dasar. 5. Menyusun rencana induk pelaksanaan TPM dari tahap persiapan hingga aplikasi. 6. Memulai inisiatif TPM. 7. Membangun konstitusi perusahaan yang dirancang mengejar yang paling efektif dalam produksi untuk memaksimalkan efektivitas produksi. 8. Melaksanakan pemeliharaan terencana, korektif, shutdown, dan pemeliharaan prediktif, mengadakan pendidikan kelompok operasi dan pemeliharaan. 9. Membangun sistem manajemen awal. 10. Membangun sistem pemeliharaan kualitas.
Usulan rencana implementasi TPM ada 5, yaitu 1. Peningkatan terfokus atau Kobetsu Kaizen, 2. Pemeliharaan otonom atau Jishu Hosen, 3. Pendidikan dan pelatihan, 4. Pemeliharaan terencana, 5. Efektivitas peralatan secara keseluruhan. Selanjutnya dibacakan oleh Alvin. Hasil strategi dari implementasi TPM. Positif, berkurangnya kejadian kerusakan pada mesin yang tidak terduga. 2. TPM dapat mengendalikan biaya produksi, kualitas, dan waktu pengiriman menjadi lebih cepat dan efisien. 3. TPM bisa menjadikan kontributor yang kuat untuk kekuatan pada organisasi dan mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kinerja manufaktur. 4. TPM juga dapat memelihara filosofi yang mencegah kekalahan pada suatu organisasi. Yang negatif, 1. TPM tidak memberikan solusi yang cepat atau mudah. Peningkatan terfokus Kobetsu Kaizen. Peningkatan terfokus mencakup semua aktivitas yang memaksimalkan efektivitas keseluruhan peralatan, proses, dan pabrik melalui penghapusan kerugian tanpa kompromi. Tim dibuat dari setiap tingkat organisasi, manajer, insinyur, staf, teknisi, pekerjaan dini. Prosedur peningkatan terfokus. Langkah-langkah kegiatan peningkatan terfokus. 1. Pilih topik peningkatan. 2. Pahami situasi. 3. Mengungkapkan dan menghilangkan kelainan. 4. Analisis penyebab. 5. Peningkatan rencana. 6. Menerapkan peningkatan. 7. Memeriksa hasil. 8. Mengkonsolidasi keuntungan. 9. Memberi hadiah untuk Kaizen. Pemeliharaan otonom. Nama Jepang dari otonom pemeliharaan adalah Jishu Hosen. Adalah salah satu blok bangunan dasar yang paling penting dalam setiap program TPM. Secara otonom, orang-orang produksi memelihara melibatkan diri mereka dengan cara-cara berikut. 1. Mencegah kerusakan. 2. Mengukur kerusakan. 3. Memprediksi kerusakan. Masalah berikut diamati karena waktu henti terjadi. Membutuhkan pertimbangan yang matang pada rolling mill 6-H1 dan anil APH. 1. Kerusakan rotasil. Penyegalan silinder hidrolik. 3. Kebocoran oli dan piston dan downroll silinder. 3. Kerusakan impeller dalam anil. 3. Kebocoran dari penyegalan pada saluran hidrolik. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Rosid. Pendidikan dan pelatihan di TPM. Pertama-tama, berdasarkan kebutuhan pelatihan konfigurasi peralatan dari karyawan diidentifikasi terutama dalam kasus orang produksi. Pelatihan benar-benar berdasarkan kebutuhan dan difokuskan untuk menghasilkan peralatan operator yang kompeten. Dengan tetap memperhatikan teknologi peralatan dan tingkat bekerja, rencana pelajaran dikembangkan pada area yang diidentifikasi. Sebagian dari pekerjaan ini instruksi pada semua peralatan yang dirancang. Dengan program pelatihan ini, operator merasa percaya diri menangani pemeriksaan rutin di peralatan, perbaikan kecil, pembersihan primer, pelumasan dan pengencangan baut mur pada berbagai peralatan tersebut. Efektivitas peralatan keseluruhan atau OEE. Dalam industri proses,
sangat penting untuk memaksimalkan produksi efektivitas. Efektivitas produksi tanaman tergantung pada efektivitas yang menggunakan peralatan bahan orang. Metode rumus OEE sama dengan ketersediaan kali efisiensi kinerja kali tingkat kualitas. 8 kerugian macerkulen dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, shutdown atau pemeliharaan terencana. Yang kedua, penyesuaian produksi. Yang ketiga, kegagalan peralatan. Yang keempat, kegagalan proses. Yang kelima, kehilangan produksi normal. Yang keenam, kehilangan produksi yang tidak normal. Yang ketujuh, cacat kualitas. Dan yang kedelapan, pemrosesan ulang. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang mau follow IG kami, silahkan.